Aku ibu rumah tangga. Sejak menikahi Hendra Pratama, aku tiap hari hanya mengurus rumah. Panggilanku dari istri Hendra Pratama berubah jadi Ibu Rizky. Soal nama asliku, aku sendiri hampir lupa. Mah, kaldu iga untuk Dewi sudah jadi. Ini minum saja nggak terlalu panas. Sudah jadi belum? Bukankah wanita semua begitu? Sebentar lagi. Aku tulis pengalamanku jadi banyak novel. Ini juga satu-satunya hidup pribadiku. Sudah siap. Masak saja. Lama banget. Memangnya kamu bisa apa lagi? Ma, lain kali masak lebih awal ya. Sudah hampir jam 7. Aku mau diet loh. Sudah cukup. Nanti makanannya dingin. Anakku yang paling memahamiku. Iga ini, kalau dingin gak enak. Ma, makan. Kok gak makan? Aku makan apa? Makan sisa-sisa kalian. Kalian komplain aku masak lambat. Kok nggak bantu-bantu? Pulang terus main HP, nunggu makan jadi. Aku capek seharian jualan, pulang langsung masakin kalian. Nggak cuma nggak sempat makan, kalian malah komplain. Aku ini buat apa? Rasa ngomel terus. Udah gak ada habisnya. Ma, aku cuma ngomongin aja. Perlu banget marah. Aku bahkan nggak punya hak untuk mengeluh. Kamu gak punya pekerjaan tetap. Cuma wanita tua. Kamu cuma berguna di rumah. Ini bisa saja tanpa kamu. Tapi kamu gak bisa tanpa keluarga ini. Jangan mengeluh lagi. Maaf, cari siapa? Anda penulis Ngumpul ya? Benar. Saya dari Asosiasi Sastra Nusantara sebagai staf. Saya kesini untuk mengantar undangan. Anda diundang untuk menghadiri acara penganugerahan sastra internasional 3 hari lagi. Karya Anda mendapatkan penghargaan sastra. Ibuku. Siti Nurhayati. Senang. Ini namaku. Hanya namaku. Ibuku cuma ibu rumah tangga. Dia keluar rumah saja, ngomongnya nggak jelas. Mana mungkin bisa nulis novel? Kalian nggak bohong kan? Ini ID saya, bisa dicek online. Oh, ternyata dia petugas asli. Bu Siti, acara penghargaan 3 hari lagi, pukul 9 pagi, di Kota Samudra. Kami tunggu kehadiran Ibu. Baik, saya pasti hadir tepat waktu. Bu, aku dengar nulis novel online bisa dapat banyak uang. Bu, kamu kan sudah menang, royaltinya banyak kan? Uangnya mana? Ada uang? Kebetulan aku butuh uang. Cepat, kasih aku. Nggak ada royalti. Aku cuma nulis di HP, lalu post online. Nggak ada royalti. Nggak ada. Apa otakku sudah rusak? Nggak ada uang, malah buang-buang waktu buat nulis yang gitu-gitu. Buat aku senang sia-sia. Penghargaan sebesar ini, nggak ada hadiahnya. Ternyata cuma penghargaan murahan. Karya saya menang. Artinya mereka mengakuiku. Ini lebih penting. Aku mau ke Kota Samudra, ikut acara penghargaannya. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, ini pertama kali aku menang. Aku nggak mau menyesal. Kemana sih? Dari sini ke Kota Samudra lebih dari 2000 km. Pesawat, hotel, itu butuh berapa banyak uang? Kok aku menikahi wanita boros begini? Dasar aku nikahin cewek sepertimu, cewek boros. Sejak aku menikahimu, 30 tahun ini, aku belanja untuk diri sendiri, tak pernah lebih dari 200.000. Aku cuma mau ke Kota Samudra sekali, kok aku boros? Jangan omong kosong, dengar ya. Kamu sudah jadi istri Pratama, jadi nurut saja, layani aku. Aku menikahimu, tapi bukan dijual padamu. Berani-beraninya kamu ya. Aku. Halo? Kurang 1 ya. Langsung sana. Aku nggak ada waktu ngomong kosong. Jangan harap aku izinkan. Rizky. Pak Ketua, undangannya sudah dikirimkan ke Ibu Nurhayati. Bagus. Siti Nurhayati ini
Gaya tulisannya sederhana, tapi bisa menusuk hati, membuat orang tergerak. Kedepannya, prestasinya tak akan kalah. Dunia sastra Nusantara akhirnya punya penerus. Anda kan ketua Asosiasi Sastra Nusantara. Dia cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin dia bisa melampaui Anda? Kalau bukan karena keluarganya, dia sudah lama terkenal di dunia sastra. Tapi, asal dia datang ke acara penghargaan Senin, pasti akan langsung terkenal. Rizky, aku gak punya uang sebanyak itu. Ngapain sih? Ibu gak mau uangmu. Ibu bisa cari sendiri. Makin gak boleh. Kan sudah sepakat. Uang dari warungmu itu harusnya untuk keluarga kecil kita. Uangmu itu semua jadi milikku. Uangnya aku cari sendiri. Aku masih gak boleh pakai sendiri. HP-nya mana? Ngapain? Transfer. Dewi Lestari, aku ini mertuamu. Kok kamu gak minta izinku langsung transfer semua uangku? Kamu... Lihat istrimu, kok bisa begini? Kamu ini egois banget. Kenapa gak nikmati hidupmu yang baik-baik saja? Ngapain sih? Dengar ya, kamu itu cuma ibu rumah tangga. Kamu gak akan jadi penulis besar. Terima saja nasibmu. Hidupku begini. Pembantu pun ada waktu kan lebih parah dari pembantu. Pak Hendra dan Rizky nggak setuju. Aku masih bisa pergi. Bu Siti. Nggak pakai daun ketumbar dan nggak pedes ya? Dibungkus ya? Iya. Tunggu, yang ibu pegang itu undangan penghargaan sastra internasional di Kota Samudra. Bener kan? Kamu tahu acara ini? Aku editor surat kabar. Mana mungkin nggak tahu penghargaan sastra paling bergengsi. Ini undangannya untuk ibu. Namaku yang tertulis. Tapi aku nggak bisa ikut. Kenapa? Ini kesempatan yang sangat langka. Karena tiket ke Kota Samudra mahal banget. Aku nggak mampu. Nggak mahal. Bisa beli tiket promo. Pakai ini. Klik cari. Minggu malam jam 9. Masih ada penerbangan ke Kota Samudra. Cuma 300.000 lebih. Murah banget. Kalau gitu, tolong tuliskan caranya beli tiketnya. Nanti kalau sudah punya uang, bisa ku beli. Boleh. Sudah. Lihat. Bagus banget. Makasih, Nak. Kalau enggak, aku pasti menyesal seumur hidup. Enggak apa-apa. Oh iya, mie ibu sudah dibungkus ya. Nih. Scan, ya. Oke. Makasih. Syukurlah, sedikit lagi cukup untuk beli tiket. Aduh, Pak Hendra dan Rizky pasti tidak setuju aku pergi. Aku harus pergi diam-diam. Selama ini, aku harus hidup untuk diri sendiri. Kau, lepaskan dia! Pak bangun! Apa? Hendra Pratama kalah judi. Rumahnya jadi jaminanku. Aku datang ambil rumahnya. Gak mungkin. Kalian pasti salah orang. Lihat ini. Hendra Pratama pinjam dari aku 50 juta. Kalau nggak bayar, rumahnya jadi lunas. Terbukti tulisan. Di sini tertulis. Hendra, kamu sudah gila. Kenapa kamu pinjam uang rentenir? Setelah rumah ini jadi jaminan, kita tinggal di mana? Tidur di jalanan. Aku gak mau tidur di jalanan. Rizky, kalau rumahnya hilang, aku ceraiin kamu. Rumah ini kan untukku. Kamu malah kalah cuma demi 50 juta. Ya, nggak bisa. Aku nggak setuju. Belum kalah. Sayang, Bang Ucok kan bilang kalau malam ini kita bayar dia nggak ambil rumah. Cepat, beli aku 50 juta.
50 juta? Kamu ngomongnya gampang aja. Aku mau cari uang dari mana? Aku nggak punya uang. Kamu ngerjain aku. Hah? Bayar uangnya. Atau serahkan rumahnya. Atau potong tanganmu. Oh. Pak. Katakan, pilih mana? Di rumah, dia yang putuskan. Dia yang urus uang. Cari dia. Dia ada hubungannya sama aku. Jangan cari aku. Kamu buat masalah, malah nimpa aku. Masih laki-laki nggak sih? Justru karena aku laki-laki. Aku tulang punggungnya. Aku nggak boleh kenapa. Dia aku dulu. Dia yang bayar. Cari dia. Dia punya uang. Jangan cari aku. Rizky, ayahmu itu nggak bisa diandelin. Untung ada kamu. Ibu, aku rasa ibu bisa mengurus ini. Aku nggak mau jadi beban ibu. Rizky, ini ibumu. Kok kamu tega? Tinggalkan aku sendirian? Dia tahu kita kejam dalam menagih utang, tapi masih meninggalkanmu sendirian. Ya sudah, kita bicara saja. Rumah ini tak boleh dijual. Kalau tidak, keluarga ini akan hancur. Mereka sudah tega padamu. Kamu masih memikirkannya. Hendra Pratama, aku bisa abaikan. Tapi Rizky itu anakku. Aku tak bisa biarkan dia tak punya tempat tinggal. Oke, bayar. Aku tak punya uang. Brengsek, kamu mainin aku juga. Bang Ucok marah. Cepat tahan pintunya. Jangan biarkan mereka masuk. Jangan kira karena kamu wanita, ku tak berani potong tanganmu. Begini, aku tak punya uang sekarang, tapi aku punya warung. Kalau ku jual, aku dapat uang. Beri aku seminggu. Bukan, 5 hari saja cukup. Kenapa aku harus beri kamu waktu? Bagus kalau tak bisa bayar. Rumahmu ini nilainya jauh lebih dari 50 juta. Kerjakan, hancurkan semua barang di rumah ini. Hentikan, jangan! Pak Hendra, Rizky, cepat keluar. Menurutmu, Mama nggak bisa jaga rumah ini ya? Ayah, gimana ini? Tenang saja, nanti rumah ini jadi milik. Mama akan berjuang mati-matian demi kamu. Sekarang, tahan pintunya. Siap. Hentikan, semua berhenti. Kamu ngapain? Jatuhkan. Kasih aku 5 hari. Kalau tidak, aku mati di sini. Biar polisi tangkap kamu. Ya. Aku kasih kamu 3 hari. 3 hari lagi, aku datang ambil uang. Kalau tak bayar, rumah ini ku ambil. Yuk. Bu, kok mereka pergi? Rumahnya aman. Ngomongin rumah. Di hatimu, rumah lebih penting dari ibu ya? Bu, bukan itu maksudku. Hendra Pratama meninggalkanku. Tapi kamu... Kok kamu juga meninggalkanku? Apa pikiranmu? Bu, tadi aku takut sekali. Otakku nggak bisa berpikir. Aku janji lain kali pasti akan di sisimu, melindungimu ya. Terus rumahnya? Rumahnya aman dulu. Kan ku bilang, rumah ini pasti aman. Hendra Pratama, ini yang terakhir. Aku membersihkan masalahmu. Kalau ada lagi, kita cerai. Kalau ada lagi, kita cerai.
Bang Joko, lihat toko kecilku ini. Di depan ada kompleks perumahan. Orangnya banyak sekali. Lagi pula sewa saya masih ada setengah tahun. 50 juta nggak mahal kok. Paling tinggi aku cuma bisa kasih 48 juta. Kalau nggak bisa, ya sudah. Bang Joko, 48 juta. Ya sudah, 48 juta. Tapi harus tunai. Cek dulu. Boleh tanya, bisnismu kan lancar. Kenapa mau dijual? Aku cuma sudah lama banget capek mau istirahat. Bisnis ini memang dari pagi sampai malam. Pasti capek. Terikat, nggak bisa pergi. Tapi sekarang kamu bebas. Kamu punya uang, punya waktu. Mau kemanapun bisa. Aku duluan ya. Liburan? Mana ada rezeki sebaik itu? Masih kurang 2 juta. Akhirnya 50 juta terkumpul. Waktunya traktir aku makan dong. Kenapa harus traktir kamu? Kenapa enggak? Bukannya aku yang traktir kamu hari itu? Sudah waktunya kan? Jangan sampai dicuri. Dewi, apa ibu beneran punya uang sembunyi? Iya, kalau bukan ibu pakai uang sembunyi untuk bayar Bang Ucok, rumah kita sudah lama diambil. Pasti dia masih punya uang sembunyi. Cari, cepat! Lihat, kan ku bilang dia punya uang sembunyi. Kita sampai susah makan. Dia malah mau ke kota Samudra, cuma buat main-main. Jarang. Beraninya ya, berani simpan uang sembunyi. Kamu ngomong apa? Aku simpan uang sembunyi apa? Masih berani membantah? Kalau bukan uang sembunyi, dari mana uangnya untuk beli tiket ke kota Samudra? Kalian sudah tahu ya, biar aku jelaskan. Jelaskan apanya? Dasar jalang. Ada uang ke kota Samudra, tapi tak punya uang bayar utang judi. Karena kamu, tanganku hampir dipotong, Bang Ucok. Bu, kali ini ibu keterlaluan. Rumah kita hampir disita. Ibu tak mau kasih uang, malah mau ke kota Samudra main. Ibu sungguh egois sekali. Kamu egois sekali. Aku egois. Selama ini aku jadi budak kalian. Makanan pun sisa kalian. Baju pun diparut-parut terus. Semua uang dan waktuku kuserahkan untuk kalian. Kalian bilang aku egois. Itu semua kamu yang mau. Jangan mengalihkan pembicaraan. Bilang, uang tabunganmu ada berapa? Keluarkan semua. Sudah aku bilang, aku nggak punya uang tabungan. Baik. Aku cari sendiri. Kamu apa? Jangan. Lepaskan aku. Rizky, tolong ibu. Aduh, Rizky. Aku beneran demi keluarga. Ayo, coba cari. Cuma 2 koin. Pasti ada di badannya. Cek badannya. Tahan dia. Akan kupotong celananya. Tangkap dia. Kubuka celananya. Aduh, lepaskan.
Hendra, kamu mau membunuhku di depan menantuku. Kamu buka bajuku, kamu hina aku. Aku takkan melepaskanmu. Bajunya tipis. Kita sembunyiin uang. Lagian uang ibu nanti juga buatku. Harus buatku. Jangan sembunyiin lagi ya. Berani pukul aku? Aku kan anak ibu. Aku terlalu baik padamu. Makanya kamu jadi anak durhaka. Sejak kamu lahir, ayahmu itu nggak pernah kerja. 10 tahun ini, 10 tahun kalian menguras aku. Sekarang kamu ikut dia menindasku. Kamu sangat menyakitiku. Kamu kan ibuku. Berkorban untukku. Memangnya kenapa? Bukankah itu seharusnya? Kamu malah mengeluh. Aku bahkan tak menyalahkanmu karena tak membuatku bangga. Hah? Menurutku, pasti karena penghargaan ini hatinya jadi sombong. Benar-benar merasa dirinya hebat. Uang tak dikasih, masak pun malas. Selanjutnya, apa dia mau menindas kita semua? Mimpi. Kamu pikir cuma dapat penghargaan, sialan? Bisa menindasku. Potong saja. Balikin itu. Minggir sana. Ini satu-satunya milikku yang namaku ada. Kenapa baiknya? Aku sudah tak ke kota Samudra. Kenapa sampai tinggalan terakhirku pun kamu ambil? Haruskah aku berkorban segalanya untuk kalian? Kamu pantas hidup untuk dirimu sendiri. Rumah ini dariku. Keluarga ini dariku. Kamu cuma pantas jadi budakku. Nanti kalau nggak bayar, hajar mereka. Hajar mereka sekeluarga dan usir dari sini. Baik. Aku baru sadar. Mengerti apa? Kamu gila? Kalian semua tak tahu terima kasih. Aku baik padamu, tapi tak ada yang menganggap baikku. Aku benar-benar bodoh. Untungnya belum terlambat. Kalau ribut terus, ayah akan usir ibu. Dan aku tak akan bantu. Gak usah usir. Aku pergi sendiri. Kamu bikin ribut ya? Gak ada habisnya ya? Delar ya? Mau pergi? Pergi sekarang. Jangan pikir kalau tanpa kamu, keluarga ini akan hancur. Delar ya? Bukan keluarga ini yang butuh kamu. Tapi kamu yang butuh keluarga ini. Kontribusimu untuk keluarga ini yang terbesar cuma kerja rumah sedikit. Di rumah sebesar ini cuma urus kami 3. Kamu bikin ribut, gak ada habisnya ya. Kami aja gak ngejek kamu yang gak berguna. Malah kamu yang merasa disakiti. Atau mau kabur untuk mengancam kami? Kalau begitu, kamu salah hitung. Justru aku senang kalau kamu pergi. -1 mulut yang makan. Kalian bilang aku beban. Aku sudah sadar. Skalanya sia-sia. Mulai sekarang, aku hidup untuk diri sendiri. Ma, jangan halangi. Biar dia pergi. Nanti dia pasti nangis dan kembali memohon. Betul, harusnya dia belajar susah. Di luar sekeras apapun, takkan seburuk di rumah ini. Diragukan dan disingkirkan. Halo, ke bandara. Kok dia beneran pergi? Nanti siapa yang kerjain rumah dan masakin? Aku gak bisa. Ayah, jangan-jangan ibu beneran marah dan gak mau balik lagi. Kalau nggak balik, dia mau kemana? Siapa yang mau dia? Nggak sampai sehari,
dia pasti balik, minta-minta sama kita. Dengar kalian berdua, ngancari dia. Kali ini aku akan buktikan padanya siapa sebenarnya yang butuh siap. Dia sudah balik. Asik ya. Berarti uangnya sudah siap. Bang Ucok, uang apa ya? Bukannya istriku sudah bayar semua? Jangan pura-pura bodoh. Istrimu minta 3 hari lagi. Hari ini aku datang ambil uang. Uangnya? Bukan begitu. Aku nggak tahu apa-apa. Istriku nggak bilang apa-apa. Istrimu mana? Suruh dia ke sini, bicara sama aku. Dia baru saja pergi dari rumah. Pergi? Kalau gitu, siapa yang bayar? Aku. Ayah kenapa bengong? Cepat telepon mama, suruh dia pulang bayar hutang. Oh, Bang Ucok, tunggu sebentar. Saya telepon dulu. Halo? Ini Siti Apa? Ketua penulis Nusantara di Kota Sungai. Saya di bandara, di kafe sebelah. Oh, sudah kulihat. Baik, saya langsung ke sana. Bu Siti. Pak Santoso, saya sudah baca semua karyanya. Sangat bagus. Terima kasih. Saya juga sangat suka rumput liar Anda. Jangan terlalu tegang. Kita duduk bicara saja. Pertemuan pertama kita akan digalah penghargaan besok malam. Tapi ada urusan mendesak yang perlu kita bahas. Banyak perusahaan film ingin membeli hak cipta rumput liar. Mereka semua tak bisa hubungi Anda. Sampai teleponnya malah ke saya. Karena ini soal hak cipta 10 miliar. Jadi saya mau tanya pendapat Anda. 10 miliar? 10 miliar. Soal ini saya juga kurang tahu. Ada saran? Kalau percaya saya, soal hak cipta, biar saya yang urus. Tentu saja, saya percaya. Terima kasih. Rapat ketua sebentar lagi mulai. Kalau begitu, saya duluan ya. Baik. Kita ketemu di gala nanti. Baik. Kita ketemu besok ya. Baik. Aku diblokir. Aku coba. Aku juga diblokir. Kamu coba. Aku juga diblokir. Dia blokir kita semua. Pantas saja dia hari ini berani sekali. Kabur dari rumah. Jelas-jelas dia cuma mau menghindar dan tidak mau ikut campur. Akan kubalas dia. Aduh, kok ibu tega sekali meninggalkanku. Sudah selesai? Bang Ucok, begini. Lihat ya, istriku bawa bukan salahku. Bener kan? Dia pergi ya? Aduh, Bang Ucok! Dia pergi. Apa urusanku? Aku kan bukan polisi. Masih harus urus urusan kalian. Bayar atau ambil saja perbekalanmu. Nggak. Berhenti! Ada uang! Ada uang! Ayah punya uang? Kenapa nggak bilang dari tadi? Uang ayah nggak cukup buat bayar. Kalian berdua, cepat. Ada uang tabungan nggak? Cepat keluarkan. Kalau nggak ada, telepon orang minta pinjam. Rumah kita harus selamat. Cepat.
juta? Hah? 1 juta? Belum setengah, gimana ini? Aku juga nggak tahu. Kalian anggap aku pengemis ya? Buat apa cuma buang waktu? Apa aku terlalu baik sama kalian? Bahkan ada yang ketuk pintu. Lihat, Bang Ucok. Mungkin istriku sudah pulang. Kamu siapa? Ini rumah Ibu Nur Hayati. Oh, Saya dari Asosiasi Sastra. Saya stafnya. Saya antar hadiahnya. Hadiah 20 juta. 20 juta? Saya suaminya. Jok, ada uang. Lihat, 20 juta. Masih kurang 14 juta. Ayah, cari cara dong. Ada uang Adi nggak? Ada. Sebentar ya. Bang Ucok, lihat. Cuma ada 500.000. Jadi sisanya mau nggak? Aku bayar dalam 3 hari. Aku bayar 2 kali lipat. 3 kali lipat. Hah? 5 hari lagi. Aku mau 45 juta. Deal. Waduh, maaf ya. Baik, Pak Ucok. Ayah, gila. Kalau enggak, rumahnya hilang. Yang terpenting sekarang, kita harus bawa pulang ibu. Jual warung makanannya buat bayar utang. Benar. Dia beli tiket ke Kota Samudra. Ayo, kita ke bandara. Tangkap dia. Ayo, ke bandara. Cepat, cepat, cepat. Kunci pintunya. Hina, apa semuanya beres? Sudah bayar Bang Ucok? Belum. Hendra dan Rizky, mereka pinjam uang. Bayar sebagian, kan sudah aku bilang. Jangan tanggung sendiri. Kalau sudah terdesak, mereka pasti cari cara sendiri. Mereka kan bisa bayar, tapi malah membebankan semua padaku. Apa mereka benar-benar menganggapku keluarga? Tentu saja tidak. Oh ya, ada yang mau aku bilang. Hendra dan yang lain ke bandara, mencarimu. Hati-hati ya. Mau aku kesana? Nggak usah, sebentar lagi naik pesawat. Tunggu, pesawat ke Kota Samudra ditunda. Ditunda? Terus kapan bisa berangkat? Nggak tahu deh. Ya sudah. Halo, pesawat ke Kota Samudra. Sudah bisa naik? Halo Bu, sini sudah bisa naik. Dasar wanita, mau kemana? Mau ngapain? Kalian mau apa? Hei, lepaskan. Bukannya aku beban. Buat apa aku pulang? Pulang, jual warungmu, bayar utangku. Jual warung makanmu, bayar utangku. Nggak bisa dijual. Kalau dijual, aku nggak akan bodoh memberi uangnya untuk kalian. Aduh, Mah, kita kan satu keluarga. Ngapain hitung-hitungan? Satu keluarga? Dan menjualku, apa kalian anggap aku keluarga? Kalian kan bisa bayar utang, tapi malah semua utangnya kalian seret ke aku. Memangnya anggap aku keluarga? Sekarang bilang keluarga, aku nggak butuh. Seret dia pulang, harus dijual juga. Ku hajar kau. Hentikan! Kalian ngapain? Kalau enggak, aku panggil petugas. Di depan umum, penjual. Orang sekarang berani banget ya. Siapa penjual orang? Dia istriku, dengar ya. Jangan ikut campur. Kamu istri dia? Iya, tapi aku nggak mau pulang sama dia. Kurang ajar kau, pulang sama aku. Kalaupun dia istri Anda, jangan mukul dia. Kenapa nggak bicara baik-baik? Gak urusanmu. Aduh, Ma. Kalaupun utang rentenir, Ma nggak boleh diam saja lalu kabur. Kamu bilang apa? Apa, anakku?
Iya. Kalian semua nggak tahu. Sungguh keterlaluan mertuaku. Penagih utang. Dia pergi diam-diam. Kalau aku nggak pinjam ke keluarga, rumah sudah disita. Aku enggak, dia bohong. Kelihatannya orangnya baik. Kok bisa pinjam uang rentenir? Aku enggak, bukan aku yang pinjam. Iya, aku yang pinjam. Ya sudah, aku yang pinjam. Oke? Sayang, sekarang kita sudah menghalangi para rentenir. Kita juga tak akan menuntut kamu yang meninggalkan kami dan kabur sendiri. Aku cuma mau kamu ikut aku pulang. Kita hidup rukun lagi. Menurut kalian, permintaanku ini berlebihan? Dia bohong. Semua yang dia bilang bohong. Bu, kelihatannya Pak juga bukan orang yang nggak bisa diajak bicara. Kenapa nggak kalian bicara baik-baik? Sayang, kita bicara baik-baik ya. Ayo pulang, kita bicara baik-baik. Jangan bikin ulah lagi. Keluarga harus membersihkan masalahmu. Utang berapa banyak? Kau masih punya mood untuk main-main? Aku bukan main-main. Aku ke sana untuk menghadiri acara penghargaan sastra internasional di Kota Samudra. Hei, tolong beri saya keadilan. Dia kan perempuan, nggak di rumah cuci pakaian, masak. Tiap hari cuma bermimpi mau jadi penulis besar. Sekarang malah mau ikut acara apa gitu? Gala penghargaan sastra internasional. Menurut kalian ada gitu? Hei, salah. Kok bisa begitu? Aduh, wanita nggak masak. Tunggu. Maksud kalian Festival Sastra Internasional? Besok di Kota Samudra? Kamu juga tahu penghargaan murahan itu? Murahan apanya? Itu penghargaan sastra tertinggi. Yang bisa ikut acara ini semua tokoh besar sastra. Aduh, kalau penghargaan ini memang sehebat yang kamu bilang, mentuaku cuma ibu rumah tangga, mana mungkin menang. Ibu menang? Katanya tahun ini cuma 1 orang Nusantara yang lolos. Jangan-jangan itu kamu. Aduh, nggak mungkin. Sudah 20 tahun aku nikah sama dia. Dia bahkan nggak kuliah, masih mau nulis. Dia tulisannya saja jelek. Pendaftaran pesawat tersisa 1 menit. Pesawat ke Kota Samudra masih bisa naik? Pendaftarannya sudah lewat, tidak bisa masuk. Baru beberapa detik. Bolehkah saya masuk? Tidak, aturan tetap aturan. Mohon tolonglah, saya ada urusan mendesak. Hei, lari sana. Walau lari secepat apapun, kamu tetap ketinggalan pesawat, kan? Permisi, pesawat paling awal jam berapa? Pesawat paling awal besok siang jam 12. Acara jam 10 sudah selesai. Bahkan Tuhan tak membantumu. Pulang saja, jadi budakku. Pulang! Lepaskan! Beraninya kamu memukulku! Ada yang pingsan, tolong panggil ambulans. Sudah selidiki, kenapa Ibu Siti hari ini tidak datang ke acara? Pesawatnya, bukankah semalam seharusnya sudah sampai di Kota Samudra? Ibu Siti pingsan di bandara karena dipicu keluarga, lalu ke RS. Kondisinya belum jelas. Hak cipta rumput liar sudah dibeli. Perlu dia tanda tangan kontrak. Pesan penerbangan tercepat. Aku ke sana. Baik. Kak, akhirnya sadar juga. Kaget banget. Lina, aku di mana? Kamu di rumah sakit. Kemarin kamu pingsan di bandara. Hendra dan anaknya bawa kamu ke RS. Lalu langsung kabur. Teleponnya juga nggak diangkat. RS-nya cuma bisa telepon aku. Aduh, si Hendra itu brengsek. Itu masih mending. Rizky itu anak durhaka. Sayang kamu sia-sia. Aku nggak mau bahas mereka lagi. Sekarang jam berapa? Jam 3 sore. Kamu pingsan hampir 12 jam. Acara Penganugerahan Sastra Internasional di Kota Samudra berakhir. Sudah selesai semua. Kali ini nggak bisa ikut. Ada lagi lain kali. Kamu kan baru 50 tahun. Kalaupun hidup sampai 70 tahun, masih ada 20 tahun. Kamu pasti bisa menulis karya yang lebih bagus dari rumput liar. Mana semudah sih? Tuh.
Dok, bagaimana kondisinya? Kapan dia bisa pulang? Kondisinya tidak baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dia kanker lambung. Kanker lambung? Dok, apa Anda salah lihat? Sudah kami periksa berkali-kali, tidak mungkin salah. Biasanya, untuk penyakit berat seperti ini, kami akan beritahu keluarga dulu untuk membahas rencana pengobatan. Tapi suami dan anak Anda, setelah tahu Anda kena kanker, langsung kabur. Jadi kami hanya bisa beritahu Anda langsung. Mereka sengaja membiarkanmu mati sendirian. Dasar binatang. Dok, aku bisa hidup berapa lama lagi? Enggak seburuk itu. Kondisi Anda sekarang, kanker lambung stadium 2. Asal diobati segera, masih ada harapan besar untuk sembuh. Benarkah? Cuma, biayanya agak mahal. Kalian harus siap mental ya. Berapa kira-kira? Minimal 1 juta. 19 juta, nggak usah hidup. Bisa hidup. Kenapa harus menunggu mati? Aku punya 100 juta, ambil dulu. Nanti kita cari cara lagi. Jangan, kalau aku mati, Hendra nggak akan bayar kamu. Aku nggak bisa terima. Ambil. Lina, aku nggak bisa terima. Maaf mengganggu. Pak Santoso, kok Anda kesini? Aku bawa uang untuk cipta rumput liar sudah terjual 10 miliar. 10 miliar? 100 miliar? Ketua Santoso, Bapak tidak bercanda kan? Kontraknya sudah siap. Aslinya, setelah acara penghargaan selesai, aku mau membahas denganmu detail kontraknya. Cul, aku tanya orang, baru tahu kamu sakit. Aku pikir kamu butuh uang cepat, jadi aku nekat menetapkan kontrak. Coba lihat, ada masalah? Gak usah dilihat, aku percaya Bapak. Makasih. 100 miliar langsung masuk. Transfernya butuh waktu. Tunggu perusahaan filmnya periksa kontraknya. Kalau aman, baru bisa ditransfer. Tapi kamu butuh uang cepat, aku antar kontraknya sendiri. Kalau lancar, uangnya bisa masuk hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Kamu harusnya berterima kasih. Kamu pada kata-kata juga beri. Baik-baik istirahat ya. Tunggu teleponku. 100 miliar. Nur, kamu selamat. Aku uruskan pendaftaranmu. Biar dokter segera atur operasimu. Tunggu, aku ada urusan yang lebih penting. Apa yang lebih penting dari operasi? Sarai. $10 miliar sudah masuk. Kirim lokasimu. Makasih Pak Santoso, nanti saya kirimkan. Aduh ya, Bu Wati lebih cantik dan baik dari ibu. Kapan Kang Dudua mau menikah? Dengar ya, ibumu takkan bertahan lama tanpa pengobatan. Begitu dia tiada, aku akan menikahi Bu Wati. Ya Tuhan, tolonglah, cepatlah ambil si tua bangka itu dari sini. Aku sudah gak sabaran lagi untuk jadi keluarga dengan Bu Wati. Bu Wati, bukannya ibu bilang punya banyak rumah? Lagian kosong juga, kasih satu buat kami berdua. Biar gak ganggu kalian yang baru menikah, kami berdua juga gak jadi gangguan kan? Iya Bu Wati, ibu itu cuma beban. Selain beres-beres dan masak, dia nggak bisa bantu apa-apa. DP 100 juta itu dia nggak mampu bayar.
Aku mimpi-mimpi ibu jadi ibuku. Aku tak peduli rumahnya, tapi kalau aku kasih rumah ini ke kalian, lalu kalian malah jual untuk biaya ibumu, bukankah aku jadi kambing hitam? Tenang saja, kami tak akan kasih sepeser pun. Menurut ibu, kenapa ayah nggak mau cerai sama dia? Untuk membuatnya mati. Jaga-jaga dia nekat, minta bagi harta. Iya kan ya? Kalian masih manusia. Mah, kok ibu pulang? Hendra, aku duluan ya. Kita hubungi nanti. Jangan. Wati kenapa pergi? Kamu nanti akan jadi nyonya rumah ini. Yang pergi itu dia. Aku belum mati. Kamu sudah cari yang lain. Hendra Pratama, apa kamu manusia? Dasar, kamu kan kena kanker, nanti juga mati kan? Aku harus pikirkan hidupku nanti kan? Masa aku jadi janda untuk... Harusnya tunggu aku mati. Apa kamu buru-buru sekali? Ma, ibu harus mengerti ayah. Ayah sudah lama diurus, sudah terbiasa. Nanti kalau ibu pergi, baru cariin ayah. Sudah telat. Lagian, Ma, aku dan Dewi mau punya anak. Anak juga butuh nenek yang bantu, kan? Ulah nasib ibu sendiri. Ibu kena kanker. Yang paling menyakitkan adalah kamu. Meninggalkan ibu sendirian di rumah sakit. Tapi pada wanita asing, kamu malah menggemaskan. Dasar anak durhaka. Aku menggemaskan Guwati. Dia bisa memberiku uang. Kalau ku beri ibu uang, itu kan sia-sia saja. Dasar tua bangka. Kamu pulang nggak minta uang, kan? Kamu ini nggak nyerah dari pengobatan kan? Aku nggak mau uang. Hendra Pratama, aku mau cerai. Sorry? Jangan-jangan tadi dia di luar mendengar percakapan kita. Mau bagi-bagi rumah dan harta, kan? Enggak, aku nggak setuju. Aku memang nggak peduli uang, juga nggak peduli Hendra punya uang atau enggak. Tapi aku harus punya rumah. Kalau enggak, aku jadi sama seperti pelacur. Wati sayang, jangan takut ya. Nanti rumah dan uang ini semua jadi milik kita. Siti Nurhayati, dengar ya. Aku gak akan cerai sama kamu. Aku akan merawatmu sampai mati. Bu, kenapa nggak pasrah dan tunggu mati saja? Kalau terus begini, aku nggak akan kasih kamu sepeser pun. Dan kalau kamu terus begini, kalau kamu mati pun, aku nggak akan urus jenazahmu. Benar-benar anakku yang baik. Mengancamku dengan urusan kematian. Takut kan? Kalau begitu, aku juga takkan lagi lunak. Uangku takkan kuberikan sepeser pun untukmu. Kamu mengancamku. Uangmu ada berapa? Aku lebih tahu. Uangmu yang sepele itu, jatuh pun aku tak akan ambil. Cepat saja kalian akan menyesal. Mau cerai kan? Boleh. Asal kamu setuju keluar tanpa apa-apa. Baik, aku keluar tanpa apa-apa. Kamu setuju? Tuh. Jangan-jangan kamu mau main licik ya? Kalian mencicikkan. Setelah mati pun, aku tak mau dikubur di kuburan keluarga Pratama. Ayah terlalu menganggapnya. Memangnya dia bisa apa? Sekarang ayah cepet cerai sama dia. Yang penting nikah sama Bu Wati. Pak Santoso, bisa tolong ke kantor catatan sipil? Tunggu aku, makasih. Kita sekarang keluarga juga. Wati, yuk. Ayah, tunggu kami. Ayah memang beruntung. Bukan cuma buang si tua bangka itu, si pembawa sial. Tapi juga menikahi Bu Wati. Dan cantik. Bu Wati. Bukan. Bu
Bu, kami semua sekarang mengandalkan ibu, bahwa kami hidup enak. Asal buat ibu senam, uang bukan masalah. Bu, jangan begitu. Dan namanya memanjakan. Itu kan tanda kami berbakti. Bu. Wati, bisa menikahimu, itu keberuntungan. Tidak seperti si pembawa sial ini. Selama ini hidupku nggak lancar. Semua gara-gara kamu. Kenapa nggak lebih awal kamu kena kanker? Aku sangat menyesalinya. Nggak cepat-cepat membuangmu. Kalau enggak, aku sudah kaya dari dulu. Hendra, kamu akan menyesal bercerai dariku. Wah, jangan-jangan sel kankermu sudah menyebar ke otak ya? Sudah begini. Jangan lagi sok keras dan menyebalkan. Jangan panggil aku Bu. Aku bukan ibumu. Ya sudah. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Baik, semua hartaku nanti tak ada hubungannya denganmu. Kamu miskin dan mau mati. Payah. Aku nggak butuh barangmu. Nanti kalau mati, jangan minta aku urus jasadmu. Maaf, mungkin kalian kecewa. Aku akan mati cepat. Aku sudah kaya, dan aku punya banyak uang. Ini cek 10 miliar. Silakan. Makasih. Maaf sudah merepotkan Anda. Siapa dia? Oh, aku paham. Kamu setuju begitu saja cerai dariku tanpa apa-apa karena sudah punya selingkuhan. Siti Nurhayati, kamu selingkuh. Pergi. Jangan pakai tangan. Aduh, sakit. Lepaskan. Hubunganku dengan Ibu Siti sangat bersih. Bersih? Kamu kasih dia uang? Kamu kasih 10 miliar? Hendra, kamu pikir semua orang seperti kamu, kotor. Uang 10 miliar ini royalti yang aku peroleh sendiri. Wah, royalti apa yang nilainya 10 miliar? Kamu tulis kitab suci. Bu, ibu kaya sekali. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku bukan ibumu. Ibumu di sana. Bu, tadi kan aku cuma bercanda. Kok ibu beneran? Aku kan anak ibu. Ibu selamanya ibuku. Dasar anak sungkanan. Waktu aku nggak punya uang, kamu anggap aku beban. Sekarang aku punya uang, langsung datang merayu. Kita sudah putus hubungan ibu anak. Uangku ini, walau ku buang ke air, gak akan kuberikan pada anak durhaka. Semua salahmu. Ibu baru didiagnosis, kamu langsung pacaran. Kalau enggak, aku gak akan putus hubungan dengan ibu. Aku gak tahu. Tunggu. Kalian gak beneran percaya dia punya 10 miliar kan? Loh, Wati, apa maksudmu? Ceknya palsu. Pasti palsu. Kalau dibilang kasar, kalau dia benar bisa tulis buku 10 miliar, apa? Bertahun-tahun. Hei, aku kenapa? Hei, itu nggak penting. Yang penting, cek ini palsu. Pantesan aja kok kebetulan. Nenekku hidup setengah mati, baru cerai langsung kaya. Ternyata cuma bohong. Enggak, orang itu kelihatannya istimewa. Nggak kayak orang biasa. Lagi pula, mobilnya banyak dan mewah. Mobilnya nggak mungkin palsu, kan? Pinjam di rental mobil. Mobil-mobil ini sehari 1 juta sudah bisa. Lagi pula, kalau sewa banyak, bahkan bisa dapat bonus jasa aktris. Yang aktornya pasti bonus. Wah, memang Wati yang paling paham. Tapi apa maunya dia? Mau kita menyesal karena sudah putus hubungan? Bukan cuma itu.
Dia mau pakai cek ini untuk menggantungmu, agar kalian mau membayarnya berobat. Mimpi saja. Bayar biayanya? Mimpi saja. Kamu tega menjebak kami. Bu Siti. Terserah kalian. Nggak bisa berkelit lagi kan? Buat drama sebesar ini, habiskan saja semua uangmu. Tidur di jalanan saja. Ayo, pergi! Main acting saja sendiri. Wati-Wati! Bu Siti, kenapa tadi Ibu nggak biarkan saya bilang yang sebenarnya? Biarkan saja mereka salah paham. Biar mereka nggak ganggu ibu lagi. Benar juga. Sekali, saya antar Ibu ke rumah sakit. Nggak usah. Ayo, duduk sebentar. Ahli asing yang saya panggilkan baru datang lusa. Selama 2 hari ini kamu dirawat. Jaga kesehatanmu baik-baik. Operasinya pasti berhasil. Meskipun sudah sering saya bilang, tapi saya tetap ingin berterima. Terima kasih sudah membantuku menjual hak cipta. Juga terima kasih sudah menemukan ahli untukku. Kalau tidak, saya tak tahu di mana saya akan mati. Saya bantu kamu karena kamu pantas. Hidup yang baik-baik. Buat karya yang lebih baik untuk semua orang. Nina. Nur, Babu tahu. Hendra itu, dia tahu kamu sakit. Langsung dia suruh orang atur jodoh. Baru kamu cerai sama dia langsung nikah sama wanita itu. Rizky, anak durhaka itu, malah panggil wanita itu ibu. Kalau aku tahu begini, pasti ku hajar muka mereka. Pak Santoso. Santoso di sini juga. Oh, Pak Santoso di sini juga. Ini kartu namaku. Kalau ada perlu, hubungi saya. Baik. Pak Santoso baik banget sama kamu. Atur rumah sakit, panggilkan ahli. Jangan-jangan naksir kamu ya? Nawur, ayo. Hei, kamu jangan cuma main, makan sedikit. Bu, kapan masak? Dewi sudah lapar. Aku nggak salah dengar. Aku nikah ke sini untuk hidup enak, bukan untuk jadi ibu rumah tangga kalian. Minta aku masak untuk kalian. Nggak. Mulai sekarang, masak dan bersih-bersih kalian bertiga giliran. Dulu ibuku yang kerjakan. Kenapa kamu enggak? Ini. Sekarang aku masih perlu masak. Nggak usah. Ibu tinggal tunggu saja. Nah, gitu dong. Oh ya, aku mau makan. 4 lauk dan 1 sup. Nggak masalah. Dewi, cepat masak untuk ibu. Jangan sampai ibu lapar. Kenapa aku yang masak? Kamu nggak akan suruh aku dan ayah, 2 pria masak kan? Ini semua demi rumah. Kamu jangan diam saja. Bersihkan kamar itu. Lihat baju-bajuku. Cuci. Ini aku juga nggak bisa. Nggak bisa? Belajar. Aku bukan ibumu yang selalu memanjakanmu. Mau punya milikku, ikuti saja aku. Aku belajar.
makanannya kapan jadi? Dewi, sudah jadi belum? Masakannya lama banget. Lain kali lebih cepat ya. Aku makan dagingnya. Itu milikku. Bukan, Wati. Sisakan satu untukku dong. Bu, semua lauk enaknya habis kamu. Kita makan apa dong? Kan ada sup sayur. Sup sayur nasi itu enak banget. Kalau ibuku di sini, pasti sisakan daging untukku. Mending aku kerja saja. Sudah, cukup. Ibumu bagus, tapi kalau nggak punya uang, percuma. Sini, supnya. Nih. Hendra, menikah itu kan untuk makan dan berpakaian. Sekarang sudah makan, kamu harus ajak aku jalan-jalan belanja baju, kan? Sudah waktunya belanja baju dong. Bukan, iya. Rizky, Dewi. Kalian kan anak muda, harusnya ikut berpartisipasi juga, kan? Bukan, ini sayang, kamu kan punya banyak baju-baju bagus. Nggak perlu beli lagi yang baru kan? Nggak peduli, aku mau baju baru. Kalau nggak dapat baju baru, aku cerain kamu. Beli. Aku nggak pernah beliin ibuku baju. Kenapa harus beliin kamu? Bu, jangan dengar dia. Beli saja. Ibu muda dan cantik. Pasti harus beli. Cuma, Ibu, kenapa? Takut aku ngerasain gratis? Ini baru ibu beli. Tas mewah 10 juta lebih. Pakai saja. Makasih, Bu. Ayo, kita belanja baju. Nur, kaget kamu mau berbelanja di mall mewah begini. Dulu kamu bahkan barang pasar malam gak berani beli. Dulu aku konyol. Baik sama orang lain, malah nggak dihargai. Mulai sekarang, aku harus lebih baik sama dia. Wah, cuma cerai. Otakmu jadi lebih jernih. Gimana? Bagus kan? Berapa harga baju ini? Baju ini setelah diskon 38.888.000. Bungkus, ya. Baik. Hebat nih. Pak, baju di tanganmu aku mau. Bungkus. Siti Nurhayati, kok kamu di sini? Hendra Pratama, matamu itu kalau nggak dipakai, sumbang aja. Nur kami ke toko baju, tentu saja mau beli baju. Ex-istri, baju di sini ratusan juta. Nggak mampu, jangan sentuh. Kalau sampai rusak, kamu nggak mampu bayar. Enggak, Bu Siti. Kamu cerai sama ayah, tapi nggak dapat apa-apa. Sekarang mau beli baju, nggak cuma mainin pramuniaga. Loh, kamu panggil dia apa? Bu Joko, aku sama Siti Nurhayati sudah putus hubungan. Kalau dia pinjam uang ibu, jangan minta aku. Ibu kandungmu saja nggak akui, dasar anak durhaka. Sudah, Lina. Jangan ribut. Nanti keamanannya datang. Pramuniaga, toko kalian ini sejak kapan kelasnya jadi seendah ini? Sembarang orang bisa masuk. Usir mereka berdua. Kami juga pelanggan. Kenapa kami harus diusir? Pelanggan itu yang punya uang. Hendra, aku mau baju itu. Beriin aku ya. Beli. Yang sayang mau pasti ku beli. Pramuniaga, bungkuskan. Siapa bilang ini untuk kalian? Potong kartu. Hei, Siti Nurhayati, kamu gila, masih mau swiping. Di kartu itu ada 1 juta. Beraninya rebut barangku. Bu Siti, kondisi tubuhmu sekarang, siapa tahu kapan mati. Uang di kartu itu simpan saja buat beli baju kematian. Benar, Bu Siti. Sekarang ibu nggak punya anak. Soal nanti harus segera dipersiapkan. Jangan hidupnya pakai bajunya rusak, di akhiratnya juga pakai bajunya rusak. Menyebalkan, mendingan urus anjing. Baru aku lemparin ya. Jangan hiraukan mereka. Mereka akan menyesal. Rah, kamu sangat murah hati padanya. Tentu saja, Watiku ini muda, cantik, dan kaya.
Jadi, aku juga harus menunjukkan ketulusanku. Ini kan? Ya, berapa? Pak, setelah diskon 38 jual, lapracot 88.000. Tadi kamu bilang berapa? 3.8 Papa 88 billion. Pak, masih mau? Mau apanya? Kalian ini merampok. Baju apa ini? Nggak punya uang, sosokan kaya. Mau beli nggak sih? Nggak beli, minggir dong. Kami mau bayar. Hendra, kalau nggak beli muka aku jadi hancur gara-gara tamu. Bukan, aku beneran nggak mampu. Tapi sayang, tenang. Aku nggak mampu. Mereka juga nggak mampu. Seri dong. Transaksi berhasil 38.888.000. Transaksi berhasil 38.888.000 rupiah. Siti Nurhayati, dari mana uang sebanyak ini? Bukan urusanmu. Baju Anda sudah dibungkus. Makasih ya. Harusnya lebih jeli. Jangan sembarang orang diizinkan masuk. Pilih-pilih lama, nggak jadi beli. Ini kan cuma mainin kalian. Kita pergi. Kenapa tertawa? Siapa bilang kita nggak mampu? Hendra! Aku ini... Ya... Rizky! Viwi! Kamu, dasar pecundang! Rasain. Ayo, kita pulang ke rumah sakit. Nggak apa-apa, aku pulang sendiri. Ini untukmu. Hadiah karena temani aku. Makasih sayang. Nih, aku duluan ya. Baik ya. Wati! Kamu mau kemana? Seumur hidupku, aku belum pernah sehina ini. Rok 30 juta, kamu nggak mampu. Buat apa aku masih bersamamu? Aku lepasin. Jangan! Demi kamu, aku buang ibuku sendiri. Kamu nggak boleh pergi begitu saja. Kan sudah kubilang, kalau mau punya aku, tunjukkan niat baikmu. Tasku, tanpa lagu pun, langsung kuberikan pada Dewi. Lalu, niat baik kalian. Mau balasan tanpa berkorban. Mana ada hal semudah itu? Kembalikan tasnya. Wati, kami tulus. Tapi kami sungguh tak punya uang. Aku tak butuh uang. Yang aku mau bukan uang kalian, tapi sikap kalian. Wati, lihat. Uangku cuma sisa segini. Semua untukmu. Dasar miskin. Untung targetku rumah ini yang mau digusur. Hei, aku tahu kamu nggak punya uang. Aku punya cara untuk buktikan ketulusan kalian, yaitu rumah ini dijadikan milikku. Kamu mau ambil alih rumah kami? Siapa yang mau rumah renta kalian? Selain rumah ini, apalagi yang bisa buktikan ketulusan kalian? Kita kan satu keluarga. Rumah ini atas nama siapa memangnya beda? Itu beda banget. Kalau rumahnya jadi milikmu, kalau kamu diam-diam jual rumah ini gimana? Hanta saja kalian miskin, dasar penakut. Sudahlah, siapa suruh aku suka Hendra? Pemandangan sungai. Ini untuk kalian. Rumah sewa pemandangan sungai? Wah, ini jauh lebih mahal dari rumah kita. Cepat simpan. Kan sudah aku bilang, aku nggak peduli uang. Iya. Rumah-rumah sewa pemandangan sungai itu cuma ku sewa. Setelah dapat rumah ini, langsung ku jual lalu kabur. Wati memang paling baik. Tapi ada masalah kecil. Aku utang pinjaman rentenir 40 juta. Kalau nggak dibayar, Bang Ucok itu nggak izin aku transfer. Apa? Kamu utang rentenir? Dan rumahnya jadi jaminan? Gimana kalau kamu bantu aku bayar 40 juta ini, lalu aku transfer rumah ini ke namamu? Pak Hendra, ada apa di rumahmu? Istrimu jual warungnya ya? Warungnya dijual? Warungnya dijual? Kapan itu? 2 hari lalu. Kalian nggak tahu? Lupakan saja.
Sialan, warungnya dijual Siti Nurhayati sendirian. Kita sama sekali nggak tahu. Pantas saja dia rela beri gaun 40 juta. Ternyata dia jual warungnya. Hendra, bukan aku nggak mau kasih kamu. Tapi menurutku uang ini harusnya kamu minta ke mantanmu. Dia habiskan uang harta bersama kalian. Benar, nggak nyangka. Dasar jalang, main licik. Uang ini harus kuambil kembali. Kalian tahu kemana Siti Nurhayati? Dia bilang dia kembali ke rumah sakit. Pasti di rumah sakit. Kita cari satu persatu. Cari berpisah. Cepat. Bukannya besok operasi, kenapa keluar? Pak Santoso, aku masih agak gugup, jadi aku keluar jalan-jalan. Tenang, jangan gugup. So, aku temani kamu. Operasinya pasti berhasil. Makasih. Ini buku berikutnya yang kamu tulis. Ceritanya tentang apa? Aku penasaran. Coba ceritain. Kamu mau dengar apa? Aku pikir... Menurutmu gimana, Pak Ketua? Bu Siti. Pernah dibilang nggak? Banget kalau percaya diri. Sudah larut. Besok ada operasi. Aku antar pulang ya. Istirahat ya. Baik. Siti Nurhayati, aku cariin kamu seharian. Akhirnya ketemu juga. Kalian mau apa kesini? Minta uang. Pantas saja kamu tega ke mall, habiskan puluhan juta untuk baju. Ternyata warung makan kita kamu jual. Bayar balik. Juga, baju yang beli kemarin harus dikembalikan. 40 juta dipakai kamu. Lah takut kena petir. Warungnya memang aku jual, tapi uangnya takkan kubagi 1 sen pun. Kak Ipar, itu salahmu dong. Itu kan harta bersama. Kamu jual, harus bagi setengah buat Hendra dong. Benar, bayar balik. Rumah kalian juga harta bersama. Tuh, harus bagi setengah rumahnya buatku dong. Omong kosong, kita sudah bercerai. Mau uang, terlambat. Oh, jadi kamu tahu kita sudah bercerai. Kalau gitu, warung yang kujual itu, uangnya tak akan kubagi sepeser pun. Bu Siti, operasinya mau mulai. Ikut saya untuk persiapan. Kamu mau dioperasi? Jangan-jangan uangnya sudah kamu habiskan. Kamu mau operasi? Operasinya berapa biayanya? Saudara, 200 juta. 200 juta? Kamu gila, hidupmu nggak seharga 200 juta. Itu terserah aku. Aku cari uang sendiri, nyawaku sendiri. Apa urusan kalian? Uangmu... Tunggu, warung makanmu itu cuma dapat 40 juta. Sebagian besar kamu beli baju. Operasi 200 juta. Jangan-jangan kamu pinjam rentenir. Rentenir? Kalau dia mati di meja operasi nanti, jangan-jangan kita yang harus bayar. Rentenir 200 juta. Gak bisa bayar. Gak bisa bayar. Bisa-bisa kita dicop. Mau mati ya? Jangan seret kami. Takut ya? Kalau gitu, nyah sana. Ah, ayo. Kalau rentenirnya datang, kita nggak bisa pergi lagi. Ngapain pergi?
Kalau aku nggak ngerti hukum, aku juga tahu utang setelah cerai itu utang pribadi. Kalau rentenirnya minta uang ke kita, aku laporin. Hei, Siti Nurhayati, awalnya aku kira hari ini kesini cuma bisa dapat puluhan juta. Gak nyangka, kamu malah kasih aku kejutan. Kalau kamu mati, itu juga bisa dibilang baik. Apa maksudnya? Nah perawat, operasinya batal. Uang 200 juta itu, suruh rumah sakitnya kembalikan. Jangan dibatalkan, nanti aku mati. Ya sudah, mati saja. Setelah utang rentenirnya tak usah dibayar. Kita dapat 200 juta gratis. Ini namanya apa? Win-win solution. Ayah memang pintar. Dapat 200 juta gratis. Operasinya lanjut. Kamu tuli? Bukannya tadi sudah aku bilang dibatalkan? Jangan dengarkannya. Kami sudah bercerai. Secara hukum, kami tak punya kewajiban. Dia tak berhak mengatur operasiku. Karena kalian dan pasien tak ada hubungan, tolong jangan ganggu waktu operasi pasien. Gimana nih? Uangnya lari. Dia cerai sama ayahku, tapi aku anak kandungnya. Hubungan darah tak bisa putus. Batalkan operasinya sekarang. Uangnya kembali. Kok bisa aku melahirkan anak seegois kamu? Uang bisa putus hubungan. Sekarang malah pakai hubungan darah untuk memaksaku mati. Katanya, anak itu utang. Kamu tak punya uang. Bayar dengan nyawamu. Operasi sebentar lagi mulai. Orang kalian, kok belum bawa dia ke sini? Harusnya sudah sampai. Aku hubungi rekan. Gawat, keluarga Ibu Siti menerobos ke ruang, mau membatalkan operasi. Tenangkan Dr. Kevin, minta dia tunggu. Ya, segera panggil orang, langsung ke ruang. Operasi sudah menunggu, kita harus cepat. Ma, kalau aku tak tanda tangan surat izinnya, kalau berani operasi India, aku tuntut rumah sakit ini. Kalau tak, bayar ganti rugi. Harusnya kamu banyak baca. Aku ini dewasa yang sadar. Aku bisa tanda tangan sendiri surat izin operasi. Kalaupun kau tuntut, hukum takkan memihakmu. Gak percaya. Mana mungkin? Di video pendek kan begitu. Jangan banyak nonton video pendek. Itu semua. Kalau kalian masih berulah, aku panggil satpam. Kak Nur, peluangnya kecil banget. Jelas-jelas cuma buang-buang uang. Lebih baik uangnya kasih ke Rizky, biar anak-anak masih ingat baiknya. Operasinya oleh ahli internasional. Peluang berhasilnya sampai 90%. Masih ada 10% peluang gagal kan? Oh, bener juga. Busit. Lagian, ibu juga mau mati. Lebih baik dimanfaatkan. Pinjam online saja. Pinjamanku, belanjaku, kredit instan. Scan saja. Kamu ngapain? Kamu mukul aku. Aku mukul kamu. Bajingan lebih buruk dari binatang. Mau bayar biayaku, ya sudah. Malah minta aku pinjam online untukmu. Kamu mau keringin aku ya? Lagian kamu juga mau mati. Kamu tahu nggak? Tentu saja harus berikan nilai maksimalmu. Kak Nur, setelah mati, semua berakhir. Kalau kamu pakai reputasimu untuk uang, itu kan sangat untung kan? Yan, kamu kan cuma punya anak Rizky. Uang akhir nggak dibawa mati. Kalau nggak untuk dia, untuk siapa lagi? Memang Watiku ini pandangannya luas. Orang tiri saja, lebih baik dari ibu kandung. Dia pandangannya luas. Oke, kalau gitu suruh dia pinjam online. Aku cuma mikirin diri sendiri. Dengar ya, jangan mau cari gara-gara. Aku kan... Kalau aku marah, aku bikin onar di sini. Jangan sampai operasi. Akan kubuat kau mati. Kalau mati, 100 juta itu tetap milik kita. Kalian tak tahu malu. Ini pembunuhan. Apa urusanmu? Mau aku laporin? Aku sudah duga kalian begini. Untungnya aku sudah... Halo, pengacara Joko, silakan masuk. Kamu mau apa lagi? Aku tanya kamu. Main apa lagi? Aku lagi ngomong sama kamu. Bu Siti, sudah siap. Silakan dicek. Kamu siapa? Saya pengacara Ibu Siti. Siti Nurhayati. Uangmu nggak ada tempat habisin ya? Siapa suruh kamu sewa pengacara? Aku anakmu satu-satunya. Gak buatku, buat siapa lagi? Uang yang kamu habiskan itu kan uang kita.
Pengacara, dengar ya, ini urusan keluarga kami. Cepat pergi, jangan ikut campur. Kamu nggak dengar ya? Cepat enyah. Melakukan penganiayaan bisa membuatmu di penjara. Menakuti siapa sih? Tua bangsa! Anda kok diam saja? Kamu sewa pengacara, mau apa sih? Baik, ikuti ini saja. Operasi hari ini berisiko tinggi. Aku mungkin tak akan selamat dari operasi ini. Mau warisanku kukasihkan sepeser pun untuk kalian. Karena perbuatan kalian sangat menyakitiku. Jadi, aku buat wasiat sekarang. Setelah aku mati, semua warisanku akan kuserahkan. Setelah mati, semua warisanku akan kuserahkan. Kamu bikin heboh begini. Ada pengacara, ada wasiat pula. Mau sumbangkan mayatmu. Pengacara hebat. Saran aku, jangan sia-siakan waktumu untuknya. Uangnya habis untuk operasi. Dia nggak punya uang untuk bayar kamu. Kalian akan menyesal, Pak Joko. Kartu ini ada 10 miliar. Kalau aku mati, sumbangkan. Menipu siapa? Ini kartu kosong. Nggak mungkin ada 10 miliar. Pak pengacara, kamu jangan tertipu. Kalau di kartu itu ada 10 miliar, aku makan tai terbalik. Bu Siti, menurut aturan kami perlu cek saldo. Nanti ketahuan, ini kartu kosong. Lihat saja nasibmu. Saldo kartu 10 miliar. Ini benar-benar 10 miliar. Itu uangnya banyak sekali. Cukup untuk seumur hidup. Di sini kan? Bu! Tangan, jangan buat orang lain untung. Aku juga tak mau kalian untung. Jangan. Wasiat ini sudah sah secara hukum. Jika tidak diubah lagi, jika Siti Nurhayati meninggal dunia, maka seluruh hartanya akan jadi milik negara. Siti Nurhayati, apa otakmu sudah rusak? 100 miliar, kamu kasih saja begitu saja. Bu, aku salah. Aku sudah dibutakan. Seharusnya aku tak suruh Rizky putus hubungan dengan ibu. Aku sungguh menyesal. Cepat ambil kembali wasiatnya. Bu, aku juga salah. Aku ini darah daging ibu. Seperti tulang, tetap terhubung. Aku sumpah, aku janji akan berbakti pada ibu. Kasihani aku. Ambilkan wasiatnya kembali ya. Karena kamu anakku. Ibu paling sayang kamu. Ibu beri kamu kesempatan berkali-kali. Tapi kamu malah menyakitiku berkali-kali. Ibu juga manusia. Hati ibu juga punya perasaan. Saya sakit. Mulai hari ini kita putus hubungan. Jaga dirimu sendiri. Ibu sudah yakin tak mau kasih aku uangnya. Yah. Kami sudah minta maaf. Ibu mau apa lagi? Sudah minta maaf? Harusnya aku memaafkan. Kamu bilang aku tak tahu diri, tak berbakti. Tapi, apa ibu? Aku butuh uang, ibu tak punya uang. Sekarang ibu punya uang, tak kasih aku sepeser pun. Di dunia ini, ada ibu sekejam ini. Dia itu sudah gila karena sakit. Banyak, rebut wasiatnya. Robek saja. Rebut wasiatnya, robek. Awas, jangan macam-macam. Merampok itu melanggar hukum. Hentikan. Kalian siapa? Sakit. Gimana? Nggak terluka kan? Aku nggak apa-apa. Pak Santoso, kok kalian sini? Aku dengar keluarga tak tahu diuntungin, mau cari masalah sama kamu. Jadi aku langsung ke sini. Untung aku datang. Oh ya? Ternyata kalian berdua sudah lama main sama. Pantas saja kamu jadi berubah. Anakmu pun tak peduli. Kamu dibodohi cowok ganteng ini. Jangan-jangan uangmu itu juga mau kamu kasih ke cowok ini. Pak Santoso itu ketua asosiasi penulis Nusantara. Royaltinya setahun saja sudah puluhan miliar. Dia nggak butuh uang Nur. Dia ketua penulis Nusantara. Siti Nurhayati. Ternyata omonganmu benar. Bukumu itu benar laku 10 miliar. Nur kami hebat banget. Cuma kamu yang nggak tahu diuntung. Kamu menghalangi karir penulisnya untuk bersinar. Untung kalian sudah cerai. Aku buta sekali. Hampir saja ku jadi suami penulis 10 miliar.
Bagaimana dengan mereka? Usir mereka. Aku tak mau buang waktu berhargaku lagi. Siti Nurhayati, kamu tega sekali. Kamu usir aku dari rumah. Aku kan satu-satunya anakmu. Aku tak percaya. Nanti saat kau sebatang kara dan hampir mati, kau takkan kembali memohon padaku. Ibuku juga kaya dan dia sangat dermawan. Pertemuan pertama, dia langsung memberiku tas mewah. Gak kayak kamu, miskin dan pelit, pantas saja semua orang meninggalkanmu. Usik mereka. Siti, jangan sombong. Ibuku juga sangat kaya. Tanpa kamu, aku tetap bisa hidup enak. Apa sih istimewa Indra Pratama? Wati muda, cantik, dan kaya. Kok bisa jatuh cinta sama dia? Jangan-jangan dia orang yang buta cinta. Jadi, kita harus ingatkan dia. Biar dia nggak... Kenapa kamu lihat aku? Selain Wati, ada juga Yani, Lina, dan Rina. Aku nggak mau ada wanita lain ikut terjerumus seperti aku. Siapa yang menipu siapa belum tentu. Apa maksudmu? Si Wati itu, semua barangnya, termasuk tas yang dia kasih ke Dewi, semua palsu. Kalau aku nggak salah tebak, dia sepertinya pencari jodoh palsu, penipu jodoh. Kalau gitu, dia juga dipasangkan dengan Setara. Baik, kita operasi. Ada apa rumah kita? Di halaman. Siapa ini? Rumah kita? Kok berantakan begini? Ini semua barang-barang rumahku. Kok dibuang semua? Wah, sudah pulang? Bang Ucok? Apa maksudnya? Kamu nggak bayar utang? Ya aku yang datang sendiri. Bang Ucok, gini, bisa nggak ditunda beberapa hari? Ayah! Ngapain sih? Mu kira aku sabar, ha? Dengar ya. Rumah ini jadi milikku. Barang-barangmu sudah kami bereskan. Ya. Itu rumah kami. Kamu gak boleh ambil. Kami punya uang. Punya uang. Punya uang lagi ya? Istriku punya uang. Wati, bayar Bang Ucok. Haya. Nikahimu hanya demi rumahmu. Gak nyangka kamu sepayah ini. Rumah saja gak bisa jaga. Masih mau aku kasih uang? Mimpi saja. Wati, bukannya kamu bilang punya banyak uang dan kamu suka aku karena biriku. Aduh, kaget banget. Gak punya cermin, paling gak punya air kencing kan? Coba lihat, kamu itu kayak apa? Gak tinggi, gak punya uang, bau tua bangka, masih sok jantan. Kalau bukan demi rumah ini, aku gak tahan sama kamu sekejap pun. Gak nyangka rumah pun gak bisa jaga. Buatku buang-buang waktu, malah rugi tas palsu. Tas darimu palsu? Lalu rumahmu juga palsu. Iya, bukan cuma tasnya palsu, identitasku juga. Tadinya mau cari untung besar, gak nyangka, malah kena balik. Ya sudahlah. Jangan pergi. Ngapain? Demi kamu, aku dan Siti sudah bercerai. Kamu gak boleh pergi. Lepaskan. Bangun, Pak. Cepat, telepon jatuh nafas. 不考无三苦. Selamat sudah keluar. Dokter Kevin bilang operasinya berhasil. Jaga kesehatannya. Nggak akan mengurangi umur. Makasih ya, makasih banyak. Karena kamu yang carikan dokter Kevin, operasinya jadi lancar. Kita akan dekat. Nggak usah sungkan. Aku mau pulang ke Kota Samudra. Kamu mau ikut ke Kota Samudra? Aku nggak ikut. Kamu baik, tapi aku nggak mau lagi terikat pada siapapun atau apapun. Aku mau kelilingin negeri ini dan tulis semua pengalamanku jadi sebuah buku. Baiklah, aku hargai pilihanmu.
Semoga bukunya jadi fenomena. Api unggun di kertas. Boleh peluk? Makasih ya, sungguh. Sama-sama. Jumpa lagi. Aku udah ya. Kukira kamu ikut dia. Orang tak bisa menginjak sungai yang sama 2 kali. Penderitaan pernikahan cukup sekali. Ya, benar. Rizky. Bu, aku sungguh salah. Ayah sudah koma. Rumah juga direbut Bang Uco. Aku mohon. Bu, asal ibu maafkan aku. Aku akan lakukan apapun. Rizky, bukan semua kesalahan bisa dimaafkan. Bu. Jalan. Jadi sekarang kamu benar-benar sebatang kara ya? Mana mungkin, aku kan masih punya kamu. Berangkat.